sekalian, barusan saya sudah bertanya perihal perkembangan hasil penyidikan karena ini sudah naik sidik, jadi udah pro justitia. Sudah pro justitia, jadi ini sudah naik sidik dan sudah tetap tersangka. Dan saya tanya, ternyata sudah dilakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka ini. Demikian teman-teman. Mas Rafiq. Siapa tersangka yang dimaksud ini? Apakah benar itu mantan Sekda Bondowoso? Ya, benar. Modusnya seperti apa itu? Modusnya menjanjikan rusunawa kepada kiai-kiai ini, tapi itu program, ya kan? Program itu tidak ada, ya kan? Kalau programnya sih ada, tapi yang dijanjikan ke kiai-kiai itu tidak ada. Apakah kiai sudah sempat dimintai uang? Betul, sudah dimintai uang. Kerugiannya mencapai berapa? Sementara ini bagi yang laporannya saya 160, ada juga masuk ke klien saya 800 juta, ada yang 4 juta, ada variatif sekali, banyak sekali karena banyak pesantren. Berapa total pesantren yang sudah mengalami yang sudah ditipu dalam tanda kutip? Tanda kutip ditipu ini tidak terhitung sampai sekarang. Yang tercover di kami ada ya kurang lebih 8 pesantren lah. Kemudian datang lagi ke sini untuk memberikan dukungan ya? Ya, untuk memberikan dukungan, dan kami mau mempertanyakan terkait progres pro justitia yang dimaksud. Karena ini sudah sidik, jadi pro justitia ternyata sudah dilakukan upaya hukum penahanan. Jadi kami apresiasi kepada Polres Bondowoso, terutama kepada Satreskrim Bondowoso. Ini dilaporkannya sudah sejak kapan ini? Ini dilaporkannya sejak setahun 3 bulan yang lalu. Siap. Karena memang kepolisian membutuhkan waktu untuk melakukan serangkaian penyelidikan, ya kan? Karena juga harus hati-hati terkait perkara ini, karena juga ini perkara yang sangat sensitif. Begitu, sahabat. Ada berapa tersangka? 2 tersangka, yang satu itu dari Jakarta Bandung. Yang dari Bandung ini berperan Yang sebagai dari apa? Bandung namanya siapa, Pak? Inisial E. Berperan sebagai apa yang dari Bandung? Berperan sebagai penghubung kepada PUPR, Kementerian ya? Kementerian PUPR. Bahkan salah satu kiai ini pernah dibawa ke Kementerian PUPR, bertemu di luar jam dinas ini, bertemu dengan oknum di sana yang saya yakini itu merupakan talent yang merupakan serangkaian dari ini. Makanya kita akan kirimi surat kepada Pak Menteri PUPR untuk agar orang-orang yang demikian itu tidak hidup di PUPR. Begitu. Tersangka yang kedua siapa? Tersangka yang kedua ex Sekda Bondowoso. Sudah ditahan juga? Sudah ditahan. Kerugian dari penipuan itu? Dari klien saya kerugiannya Mas Rafiq saja 160 juta, dan kiai-kiai yang lain ini baru masuk ada 800 juta, akan kita susulkan, dan informasinya ini di-split berkasnya. Tuntutannya apa ini? Tuntutannya tentulah dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu, pasal 378 disubkan 372, karena sebagian keuangan itu kan sudah masuk semuanya kan gitu. Gitu, sahabat-sahabat. Pak, sebagai korban Pak Yai, sebagai korban Pak Yai, mungkin bisa diceritakan itu seperti apa para terduga pelaku ini mengiming-imingi para pesantren? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sekira modusnya sama dengan yang dialami oleh teman-teman para masyayikh, para kiai pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Bondowoso. Menjanjikan program rusunawa dari Kementerian PUPR yang kemudian kita dimintai untuk membayar sebagian uang, namun tidak ada kunjung tiba program itu sampai kurang lebih 2 tahun berjalan, sehingga kami melakukan upaya-upaya penyelesaian melalui cara kekeluargaan, silaturahim, dan itu tidak menemukan titik terang, sehingga kemudian kita meminta kepada beliau Roh Jamal Habaib untuk memproses secara jalur hukum, dan itu adalah bagian daripada edukasi kita kepada masyarakat hidup di sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan harus kita memberikan contoh untuk segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku. Pak, itu mengiming-iminginya itu pada saat beliau jadi sekda atau sudah belum? Sudah selesai. Sudah selesai. Pak, mohon izin, tadi itu kan sempat katanya melakukan pembayaran gitu. Kalau boleh tahu itu diminta untuk apa katanya Pak? Untuk apa ya istilahnya ya, sebagai pembukaan aplikasi atau program ya, kita juga kurang begitu paham ya para kiai dan para masyayikh. Tahunya disuruh transfer aja gitu. Begitu. Kalau Bapak sendiri sudah transfer berapa kali? Lupa itu jumlahnya itu, karena memang kita dikomunikasikan semuanya total kurang lebih ada 100
60 juta. Itu sekali transfer atau berkali-kali? Tidak berkali-kali. Terima kasih. Cukup.